Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9, hari ini kita lanjutkan materi tentang cerpen yang ada di halaman 42 sampai 46 buku LKS. Sekarang coba buka di buku LKS kalian halaman 42. Tadi kalian sudah menonton video tentang cerpen yang mana isinya ada tentang pengertian cerpen dan juga unsur-unsur yang membangun sebuah cerpen. Baiklah, Ibu simpulkan kembali. Perhatikan anak-anak. Pengertian cerpen. Cerpen tadi adalah sebuah karya sastra pendek yang bersifat fiktif. Apa itu fiktif? Fiktif adalah khayalan, berarti cerita itu mungkin saja terjadi atau juga hanya khayalan dari seorang penulis. Kemudian cerpen adalah cerita pendek. Mengapa pendek? Karena hanya memuat 500 sampai 10.000 kata. Dan juga dikatakan pendek, dibaca itu hanya dibaca habis sekali duduk. Ya, jadi itulah pengertian cerpen. Kemudian yang selanjutnya tadi ada unsur yang membangun cerpen. Unsur yang membangun cerpen itu dibagi dua, yaitu unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik. Apa itu unsur intrinsik? In itu dalam. Berarti unsur yang membangun dalam sebuah cerpen. Di sana tadi ada tema, ada tokoh, ada penokohan, ada latar, ada alur, ada sudut pandang, dan juga ada amanat. Ibu rasa kalau materi ini sudah tidak asing lagi karena sudah kalian terima materi ini di kelas 7 ataupun kelas 8. Tapi alangkah baiknya kita ulang kembali supaya lebih paham ya anak-anak. Ibu ulangi kembali. Tema adalah permasalahan pokok dalam sebuah cerita. Kemudian tadi ada tokoh. Jadi bisa dilihat siapa saja tokoh-tokoh yang ada di dalam sebuah cerpen. Kemudian selanjutnya tadi adalah penokohan. Penokohan adalah karakter atau watak tokoh di dalam sebuah cerpen. Yang mana tokoh itu ada tokoh protagonis, ada tokoh antagonis. Apa itu protagonis? Protagonis adalah tokoh yang baik. Kebalikannya, sedangkan antagonis adalah tokoh yang jahat. Selanjutnya adalah tritagonis tadi. Tritagonis itu adalah penengah. Jadi dia adalah penengah. Wataknya adalah sebagai penengah, pembela kalau ya. Selanjutnya tadi ada juga latar. Latar, apa itu latar? Latar itu tempat atau bisa saja waktu. Bisa saja suasana. Jadi latar itu dibagi 3. Tempat, waktu, dan suasana. Kemudian alur. Apa itu alur? Alur adalah rangkaian cerita. Kemudian sudut pandang. Sudut pandang itu adalah cara pengarang menempatkan diri dalam sebuah cerita. Terakhir tadi adalah amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang melalui sebuah cerita. Itu Ibu rasa semua kalian sudah mengerti karena sudah sering dijelaskan. Selanjutnya tadi yang kedua ada unsur ekstrinsik. Bisa dilihat di halaman LKS kalian, itu ada di halaman 44.
44. Ekstrinsik tadi adalah berarti kalau in di dalam, kalau X di luar, berarti unsur yang membangun, unsur-unsur yang berada di luar cerita. Unsur-unsur yang membangun di luar cerita. Di sana di buku kalian atau tadi di video kalian sudah melihat ada bahasa, ada latar belakang pengarang, ada nilai-nilai dalam cerpen. Untuk jelasnya bisa dibaca di halaman 46 dan 45. Ya, untuk tugas, sekarang Ibu jelaskan kembali, coba lihat di halaman 45. 45 di situ ada menentukan tema cerpen. Ada menentukan latar, ada menentukan watak, ada menentukan amanat. Coba kalian baca baik-baik di halaman 45. Ya, kalau sudah kalian baca, mana merupakan tema? Ini Ibu beri contoh, nanti Ibu beri contoh, beri soal lain. Di sini adalah temanya adalah pada kata mengadu nasib. Boleh digaris pada buku kalian. Mengadu nasib ke Jakarta. Jadi di sini tokohnya Mintu. Mintu itu ingin mengadu nasib ke Jakarta. Apa itu mengadu nasib? Mengadu nasib adalah mencari nafkah. Kemudian latar, bagian B. Setelah kalian baca, cerpen ini cukup panjang. Yang ditanya hanya latar. Latar tadi menyebutkan adalah tempat, waktu, ataupun suasana. Di sana ada Desember. Berarti waktunya ada di bulan Desember tahun 1946. Ini berarti kita baru merdeka dulu ya. Kemudian di sana tempat. Ada tempat. Ketika sebuah kabar tiba di langgar tempatku. Langgar itu apa? Langgar itu kalau dalam bahasa kita surau atau musola. Musola kecil atau surau kalau di bahasa sehari-hari kita ya. Kemudian ada lagi mereka tiba di Makassar. Berarti tempatnya selain di surau atau di langgar tadi ada di Makassar. Kemudian bagaimana suasananya? Kalau kita lihat 46 ini kita baru saja merdeka. Tapi kalau kalian lihat sejarah, pada waktu itu penjajah terutama Belanda belum mau meninggalkan Indonesia, masih tetap ingin menjajah, sehingga kita masih tetap ada pasukan-pasukan ataupun perang. Kemudian di sini berarti coba lihat di paragraf 2. Mereka tiba di Makassar. Suara rahing tidak pernah secemas itu. Pasukan tambahannya banyak. Susulnya gemetar. Berarti bagaimana suasananya? Suasana pada waktu itu adalah sangat mencekam. Apa itu mencekam? Mencekam itu adalah cemas ataupun ketakutan. Mengapa takut? Karena pada waktu itu ada pasukan musuh kembali datang ke Sulawesi Selatan atau tepatnya ada di Makassar. Ya, itu bagian B. Sekarang lihat bagian C. C, tentukan watak tokoh ayah. Jadi hanya yang ditanya adalah tokoh ayah. Di sana juga terdiri dari 3 paragraf. Jadi tidak usah dilihat tokoh ayah, tokoh ibu ataupun tokoh aku. Tapi di sana lihat tokoh ayah. Bagaimana? Di sana secara jelas, di sana ada kata bersyukurlah karena kau mempunyai ayah yang berlapang dada. Ya, ada di paragraf 3. Ayahnya seorang yang berlapang dada. Jadi walaupun anaknya salah, ayahnya itu tetap sabar. Jadi lapang dada itu adalah sabar, tidak marah, tidak ngambil hati, tidak dendam. Jadi berlapang dada. Atau sabar di toko ayahnya. Selanjutnya D, amanat. Apa itu amanat? Amanat tadi pesan yang ingin disampaikan
pengarang kepada pembaca. Setelah kalian baca lagi ya. Bagaimana tokohnya? Di sana dia sedang naik sebuah bus, tiba-tiba temannya sudah mentraktir busnya. Jadi bagaimana tokoh aku? Tokoh aku itu adalah seorang yang dermawan. Jadi itu adalah wataknya. Bagaimana amanatnya? Jadi kita harus saling tolong menolong, harus bersifat dermawan. Kemudian juga tersenyum. Di situ tersenyum. Karena aku memang tersenyum, berarti di sini ada kata di sana memang aku tidak jelek. Mungkin ya, berarti dia juga ramah, jadi wajahnya tidak cemberut, dia selalu menebar senyum. Berarti amanatnya adalah kita harus selalu ramah kepada orang lain. Dan tadi juga kita harus menolong teman yang susah ataupun harus dermawan. Ya, demikianlah cara menganalisis tadi. Jawabannya cerpen itu tadi berdasarkan unsur intrinsiknya. Sekarang untuk tugas kalian, coba lihat di halaman 46, yaitu cerpen kutipan 1. Ibu harap setelah kalian baca, di sana ada terdiri dari 4 paragraf, mulai dari meski uang dalam amplop, sampai setelah selesai, sampai di pundaknya telah selesai, telah lepas. Setelah kalian baca, kalian tentukan unsur intrinsiknya saja. Jadi apa temanya, di mana latarnya, kapan waktunya, bisa kalian tentukan. Kalau tidak ada, boleh tinggalkan, hanya tempatnya saja. Kalau lengkap semuanya bisa ditulis, tempatnya, suasananya, ataupun waktunya. Kemudian bagaimana tokohnya, kemudian sudut pandang tidak usah, nanti Ibu jelaskan pada pertemuan lain. Kemudian alurnya juga nanti Ibu jelaskan yang lain. Jadi kalian hanya menentukan 4, tema, latar, watak, dan juga amanat. Jadi dari cerpen 1 ini kalian tentukan 4 bagian saja. Ibu rasa jelas. Selamat mengerjakan. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.